Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Semoga sahabat-sahabat sekalian selalu mendapatkan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video, yaitu terkait gerakan dari PWI pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Itu upaya dalam rangka meluruskan sejarah leluhur Nusantara, yaitu salah satunya adalah satu makam yang diba'alawikan atau dihabibkan dengan marga Asgaf, di mana tokoh atau makam itu pada awalnya bernama Sayyid Husain, ya. Sayyid Husain atau disebut dengan Pangeran Azimat atau Bujuk Banyu Sangkah, ya. Itu kisahnya makam tersebut diba'alawikan. Namun kemudian sebagai satu upaya atau langkah dari PWI pengurus wilayah Jawa Timur, maka PWI Jawa Timur mengirimkan surat tugas, yaitu sekitar 11 orang. Nanti saya akan bacakan di sini dengan tujuan agar makam yang diba'alawikan tersebut untuk diluruskan kembali. Ya, karena memang makam Pangeran Azimat atau Bujuk Banyu Sangkah itu bukanlah dari kalangan Ba'alawi. Beliau itu malah salah satu dari terah atau keturunan dari Wali Songo. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih lanjutnya, mari kita simak bagaimana surat tugas. Saya akan bacakan surat tugas dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia pengurus wilayah Jawa Timur. Ya, surat tugas nomor sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan hasil kajian Lembaga Kajian Sejarah, Arkeologi dan Ilmu Nasab atau LKSAN, bahwasanya Sayyid Husain atau Pangeran Azimat atau Bujuk Banyu Sangkah bukan dari marga Asgaf atau marga Ba'alawi lain, dan bukan pula putra dari Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dengan ini, pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Jawa Timur menugaskan kepada 1. Lora Khobir, 2. Lora Muhammad Khalil, 3. Lora Muhyiddin, 4. Lora M. Bahrul Ulum, 5. Kiai Haji Abdul Ghaffar, 6. Kiai Asadullah, 6. Bindere Mahmud Khalil, 8. Bindere Abdurrahman Bahri, yang ke-9 Bindere Haji Saifuddin Rosyid, yang ke-10 Bindere Hafid Subali, yang ke-11 Bindere Ainul Yakin. Bertugas untuk menurunkan atau mencopot papan nama Magbaroh yang bertuliskan Sayyid Ibrahim bin Sayyid Husain Asgaf bin Raden Maulana Makhdum Ibrahim di area Magbaroh Sayyid Abdurrahman atau Bujuk Bire, Desa Bira, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Yang kedua, mengganti papan Magbaroh yang terpasang di area makam dengan papan Magbaroh sesuai dengan nama atau lakob aslinya. Demikian surat tugas ini dibuat, mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai dengan selesai tugasnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 28 Maret 2024. Kemarin berarti ya. Atau 17 Ramadan 1445 Hijriah, dan di situ ditandatangani serta distempel oleh pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kiai Haji Ahmad Jami Johari sebagai ketua, Kiai Raden Ahmad Zabidi sebagai ketua LKSAN, dan Gus Nurul Yakin SAP sebagai sekretaris, ya. Nah, itu adalah isi dari surat tugas
kepada 11 kiai atau 11 tokoh dalam rangka untuk meluruskan sejarah dari Pangeran Azimat atau Bujuk Banyu Sangkah. Namun yang datang itu tidak hanya 10 orang ternyata, 11 orang ternyata. Tidak hanya 11 orang, namun lebih dari 20 orang. Ya, itu adalah satu kesemangatan yang luar biasa tentunya ya. Dan di sini juga akan saya cantumkan beberapa video mengenai kegiatan tersebut ya, dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan dari beberapa dzurriyyah atau keturunan dari Bujuk Banyu Sangkah atau Pangeran Azimat ya. Pangeran Azimat atau Bujuk Sangkah. Nah, dan tentu sudah kita ketahui bersama bahwasanya makam tersebut sebenarnya bukanlah makam seorang Habib, apalagi kalau melihat di sini ya, tadi yang kita bacakan ya, bahwa Bujuk Sangkah ya itu disebut sebagai di Makbarohnya itu bertuliskan Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Husain As-Segaf bin Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Kalau Maulana Mahdum Ibrahim itu kan Sunan Bonang. Berarti apakah Sunan Bonang itu adalah As-Segaf ya? Nah, dan tentu ini sama sekali tidak didukung oleh catatan sejarah apapun dan catatan sejarah manapun. Ya, dan tentu ini bisa dikategorikan sebagai pembelokan sejarah. Ya, apalagi konon katanya bahwa makam ini bisa diasgafkan. Kenapa sebabnya? Apakah memang karena di makam tersebut tertera nama As-Sayyid? Dan apakah setiap gelar Sayyid itu lalu kemudian langsung menjadi Habib atau Ba'alawi? Nah, itu satu hal yang patut kita pertanyakan ini. Terlebih lagi katanya ini saya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang katanya itu beliau mendapatkan namanya paspor hijau dari Robitoh Alawiyah ya, dan nggak tahu siapa itu ya. Walhasil ada keterangan bahwa beliau ini itu bersambung kepada siapa? Pangeran Azimat ini, dan itu diba'alawikan katanya. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu benar bahwa ada seseorang yang mendapatkan paspor hijau dari Robitoh Alawiyah, lalu kemudian makamnya Pangeran Azimat ini menjadi makam dari seorang Habib yang bernama Sayyid Husain As-Segaf bin Maulana Mahdum Ibrahim. Nah, tentu seandainya ini benar, berarti pertanyaannya, memang cara untuk memverifikasi nasab yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah itu seperti apa? Apakah kemudian dengan menyantumkan gelar Sayyid di dalam namanya ya, lalu kemudian menjadi Habib, kemudian mendapatkan gelar As-Segaf, atau bagaimana ini? Ini rada membingungkan dan rada memusingkan ini. Saya yang mendengar informasi itu saja langsung pusing, langsung lalanjung saya ini ya, langsung lalanjung. Nah, makanya ini aneh ketika memang itu adalah suatu kejadian yang nyata dan itu memang terjadi. Seandainya itu memang terjadi ya, karena desas-desusnya itu seperti itu. Dan kemudian makam ini diba'alawikan, nggak tahu oleh siapa ya. Walhasil dengan adanya sikap atau gerakan dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia wilayah Jawa Timur, tentu hal ini sudah menunjukkan akan adanya upaya untuk pelurusan sejarah leluhur bangsa Indonesia, apalagi sejarah dzurriyyah dari Wali Songo, yang salah satunya adalah tadi Pangeran Azimat ya. Dan ini nanti akan saya tayangkan video dari sebagian tokoh masyarakat dan kasepuhan dari daerah setempat dan sekitarnya. Mari kita simak bagaimana statement dari masing-masing tokoh-tokoh, ulama-ulama atau kasepuhan-kasepuhan yang menghadiri dalam kegiatan tersebut,
serta proses pengangkatan atau pelurusan nisan atau papan nama yang terbuat dari marmer yang bertuliskan Sayyid Abdurrahman kemudian Sayyid Hussein Assegaf. Nah, itu akan saya tampilkan dan mari kita simak bersama-sama video bukti tentang pengangkatan tersebut. Silahkan ya, simak. Dan nama-nama daripada leluhur kita. Di sini Sayyid Abdurrahman yang dikasih juluk atau gelar Assegaf ini sangat besar dan pelanggaran besar. Tulisannya memang besar. Dan ini dikatakan oleh beliau ini, saya tidak terlalu kenal. Tulisannya besar, namanya besar. Nah, itu pun juga termasuk dari pelanggaran yang besar karena sudah membelokkan kesejarahan dari leluhur ulama-ulama Nusantara ya. Lanjut Ki. Dan nama-nama daripada leluhur kita. Di sini Sayyid Abdurrahman yang dikasih juluk atau gelar Assegaf ini sangat besar dan pelanggaran besar terhadap leluhur kita. Ya, pelanggaran besar karena memang di situ terdapat pembelokan sejarah seperti tadi yang saya katakan. Dan cara untuk menghancurkan identitas dari sebuah bangsa itu adalah menghancurkan sejarahnya. Di antaranya itu adalah pemalsuan atau pembelokan makam dari leluhur bangsa Indonesia itu sendiri, di mana untuk Pangeran Azimat ini merupakan salah satu dari Terah Wali Songo ya. Lanjut Ki, lanjut. Tentunya kita harus kompak. Maka dari ini sekarang kami mewakili tujuh daripada Syekh Abdul Manan Batu Ampar untuk merombak atau merusak dan diganti dengan nama yang sebenarnya. Nah, yang tahun yang lalu itu ada sekitar berapa bulanan, sekarang nggak sampai 1 tahun ya. Nah, yang di Sayyid Husin Banyusaka itu kan Assegaf juga sudah diganti. Ya, termasuk saudara-saudara yang dari Sampang dan dari tempat yang menurunkan harganya tersebut. Tujuannya apa? Ini kasihan anak cucu kita. Untung dari sampai sekarang lah pulangnya Belanda hanya 75 tahun. 75 tahun. Kalau sampai 100 tahun dan sekarang 300 bagaimana nasib kita dan sejarah leluhur. Ini yang perlu kita jaga. Harus kita jaga bersama-sama, terutama turunan daripada Sayyid Husin Banyusaka. Nah, mari kita bersama-sama, barangkali ada saudara yang dari keturunan Sayyid Abdurrahman Tira ini mau menambahkan, silahkan. Monggo yang dari Kedundung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Cakraningrat. Mari bersama-sama kita luruskan budaya dan sejarah bangsa dari segala kemunafikan. Merdeka! Nah, berarti memang sudah banyak orang yang cukup geram dengan adanya pembelokan sejarah-sejarah dari bangsa Indonesia itu sendiri ya. Di antaranya adalah dengan cara membelokkan makam-makam leluhur bangsa Indonesia menjadi nama-nama Habib gitu ya. Ini nggak tahu ini tujuannya apa ini sebenarnya ya. Lanjut. Dan kita perlu kita ingat, kita jangan pernah takut di siang bolong untuk melawan oknum-oknum yang ingin merubah sejarah dan nama marga Begas Putih. Jangan takut ya untuk melawan orang-orang yang membelokkan dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Ini kata Kiai ini ya. Nah, lanjut. Jangan pernah takut di rumah sendiri. Jangan pernah takut di rumah sendiri. Ini harus kita semangat dan kita harus jaga. Mari, silakan. Ya, terima kasih. Saya sebagai mewakili dari
Berni Andi Kodirman. Ini merupakan momen yang sangat spesifik dan mana perubahan ini sangat efisien, sangat baik, sangat mantap. Mengapa? Kalau ini tidak diubah, maka anak cucu kita tidak akan bisa merubah. Betul, karena kesempatan itu tidak datang dua kali ya sahabat-sahabat ya. Ketika saat ini kita tidak berani untuk meluruskan sejarah-sejarah yang dibelokkan, belum tentu anak cucu kita itu akan memiliki keberanian yang ada pada saat ini ya, karena kesempatan itu tidak datang dua kali ya. Lanjut. Itu saya apresiasikan atas perubahan ini demi menjaga keturunan kita. Mungkin ini yang bisa saya fokus. Yang perwakilan dari Kira, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya sekalian yang hadir pada momen kali ini yang sangat spesial katanya Kiai Syafi'i ya. Ini saya bangga. Mulai dulu bertahun-tahun yang lalu saya mempertanyakan tentang askaf. Oh, Pada berarti kebingungan atau kecurigaan kepada makam dari Pangeran Azimat ini itu sebenarnya sudah muncul beberapa tahun yang lalu, sudah bertahun-tahun ingin mempertanyakan hal itu, tapi mungkin karena kesempatan yang belum ada dalam beberapa tahun yang lalu dan kesempatan baru datang sekarang, nah baru beliau itu menyuarakan seperti hal ini ya. Ridwan Mahmud, Ridwan Saifuddin, dan lain-lain. Untuk itu saya sekarang bersyukur kepada Allah Ta'ala, Alhamdulillah. berterima kasih kepada semua saudara-saudara yang malam ini ikut andil berkontribusi di dalam pelurusan nasab kita dari rongrongan atau penjajahan marga-marga yang lain. Saya bangga menjadi Durya Wali Songo. Muhammad. Waalaikumsalam. Mari kita memegang satu persatu dari anak pokoknya untuk mengangkat ini yang keliru ini. Langsung ke tele. Udah. Tapi nanti di luar arena sini aja. Nggak bisa. Untuk menurut lagi. Ya, barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan selalu kita ingat bahwa sejarah yang bahwasanya identitas dari sebuah bangsa ketika ingin dihilangkan, maka hilangkanlah sejarahnya. Maka dengan membalawikan tokoh-tokoh Nusantara, ulama-ulama terdahulu, ya, itu adalah upaya untuk menghilangkan identitas bangsa Indonesia agar mereka tidak bangga dengan leluhurnya, tapi mereka itu akan bangga dengan leluhur orang lain. Dan tentu hal ini perlu diluruskan, dan tentu saja kita membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang ada ya, dan tentu kita harus bersatu padu untuk sama-sama meluruskan sejarah bangsa Indonesia. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.